Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Eko Hidayatullah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bagaimana caranya melakukan pencatatan jurnal umum pada suatu kegiatan usaha, serta bagaimana mencari laba bersih, laba rugi, dan juga laporan perubahan modal atau ekuitas. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita harus memiliki transaksi keuangan yang pasti. Nah, setelah kita memiliki laporan transaksi keuangan, kita membuat tabel jurnal umum seperti ini. Nah, kebetulan langsung saja ini saya sudah menyiapkan laporan transaksi keuangan milik saya, yaitu toko pertanian Mitra Asik. Jadi ini hanya sebuah contoh ya teman-teman. Langsung saja, yang pertama kita memasukkan tanggal. Jadi pada tanggal 1 Januari 2020 saya membuka usaha toko petani dengan nama Mitra Asik dan modal tunai sebesar 12 juta. Jadi yang pertama yaitu kita mendapatkan kas. Karena kalau kas masuk 12 juta. Nah, jadi kas ini sebagai modal kita teman-teman, modal awal gitu. Kita tulis saja pada nama akun modal sebesar 12 juta. 1.200.000 ini. Kursor saya agak error ini namanya keyboardnya. Keyboard tuh mouse saya sebentar tak benak kita tak benarkan dulu. Lanjut, selanjutnya pada tanggal 2 Januari saya membeli peralatan sebesar 2 juta secara tunai. Jadi kita tulis nama akunnya peralatan di debit. Jadi debit kita debit bertambah sebesar 2 juta. Nah, ini kita ambil dari kas, berarti modal kita modal ataupun kas kita berkurang. Kita ambil dari kas gitu aja. Secara kredit kita berkurang sebanyak 2 juta karena secara tunai. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari Irul membayar sewa toko sebesar 1.500.000 secara tunai ya. Jadi nama akunnya yaitu sewa di muka sebesar 1.500.000. Nah, ini berarti kita ambil dari kas. Berarti kas kita berkurang ya sebesar 1.500.000. Kok ini 3 Oktober? Oh, keliru bulannya. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020 Irul memperoleh pendapatan sebesar 600.000 secara tunai. Nah, jadi kita masuk kepada kas. Nama akunnya kas karena bertambah tadi sebesar 600.000 berupa pendapatan. Di sini teman-teman kita tulis pendapatan. Nah, pendapatan ini kan masuknya juga kembali ke kas lagi sebesar 600.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari Irul menerima pesanan bibit kecubung sebesar 300.000 dari Ehud dan akan dibayar minggu depan. Nah, ini berarti kita melakukan piutang usaha kepada yang bersangkutan, yaitu Ehud tadi kalau di contoh saya ini. Nah, jadi piutang usaha itu berarti sudah pesan tapi belum bayar teman-teman, utang gitulah. Jadi keterangannya merupakan pada nama akun yaitu piutang usaha sebesar 300.000. Nah, ini kan 300.000 ini akan keterangannya sebagai pendapatan nama akunnya sebesar sama 300.000. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari
Irul menerima pendapatan tunai. Pendapatan tunai itu berarti langsung masuk kas karena tunai pembayar pendapatannya sebesar Rp400.000. Di sini berarti keterangannya nama akunnya pendapatan gitu ya. Pendapatan sedikit dangkal ya teman-teman, bisa teman-teman supaya tidak boring dalam melakukan pengexcelan duniawi. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari Irul menerima pesanan pupuk kompos sebesar 400.000, sudah dikerjakan namun masih dibayar 100.000 dan akan dibayar minggu depan. Ini berarti melakukan piutang usaha kembali, sudah dipesan tapi belum bayar gitu, sebesar 400.000 utangnya. Ada yang utang gitu, kita 400.000 berarti masuknya ke pendapatan sebesar 400.000. Nah, di sini kan tadi ada keterangannya sudah dibayar 100, berarti 100.000 itu udah masuk ke kas kita. Kita tulis di debit 100.000 sebagai pendapatan. Pendapatan 100.000 bro. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2020 Irul menerima pelunasan transaksi tanggal 9 Januari sebesar 300.000. Nah, ini tadi kan pada tanggal 9 itu masih piutang usaha, masih utang. Nah, tanggal 16 ini udah dilunasi, berarti kita masuknya langsung ke kas sebesar 300.000 sebagai pendapatan kita. Nama akunnya 300.000 juga. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari Irul menerima pembayaran sisa tanggal 13 sebesar 300.000. Nah, ini yang tanggal 13 tadi yang piutang usaha. Jadi karena tak langsung melunasi berarti masuk ke kas. Kasnya bertambah sebesar berarti tadi 300.000. Catat aja 300.000 dan juga dari piutang usaha. Oh iya, piutang usaha. Oh, tanggal 16 Januari tadi. Oh, ini piutang usaha teman-teman, bukan pendapatan. Piutang usaha. Nah, ini juga piutang usaha keterangannya, soalnya dari pelunasan dari sebelumnya gitu. Piutang usaha sebesar 300.000. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020 Irul menerima pembayaran sisa transaksi tanggal 13 ini udah 22. Irul mengambil uang sebesar 100.000 untuk keperluan pribadi. Nah, keperluan pribadi itu masuknya ke prive sebesar 100.000 ya, mungkin untuk keperluan beli bahan atau beli ke bensin atau apa ya, beli untuk pokoknya untuk keperluan pribadi gitu, mungkin untuk sabun mandi atau sembako atau mungkin butuh popok anaknya gitu juga bisa. Jadi ini berarti kasnya kita berkurang sebanyak 100.000. Sebentar, tak singkirkan dulu itu untuk yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini pada tanggal 25 Januari Irul menerima pendapatan sebesar
500.000. Ini berarti kalau nggak ada ini secara tunai gitu, mungkin maksud saya ini belum tak tulis tadi. Nah ini berarti langsung masuk kas sebesar 500.000 rupiah. Nah ini masuknya ke pendapatan. Pendapatan 500.000. Nah selanjutnya kita akan melakukan pentotalan teman-teman. Total dari total. Nah ini, oh ini ada yang rancu ini. Nah kalau gini udah, kita cek dulu datanya udah betul, kayaknya udah ini. Naik satu di sini harusnya. Ya di situ. Kita cek dulu. Oh ini kelewatan satu, ini kolomnya nggak apa-apa. Nah tadi kita melakukan pentotalan dengan cara sum. Duh seret keyboard saya. Iya. Nah ini sudah ketemu sebenarnya. Total debitnya 18.500.000 dan juga ini kita tambahkan atau tarik sini juga bisa. Tuh macet, manual aja ini sum kreditnya sampai bawah pokoknya teman-teman. Iya, enter. Nah berat sama ini kok ada yang salah juga. Nah jadi ini udah diketahui. Oh ini karena kelewatan satu tadi ini. Nah ini ada lowong satu, nggak bisa Januari. Nah nggak apa-apa. Jadi ini total dari debit dan kreditnya yaitu sama, kanan kiri balance berarti 18.500.000. Nah selanjutnya kita akan melakukan penghitungan pendapatan tentang laporan laba rugi. Jadi di sini saya sudah buat teman-teman. Jadi saya akan terangkan. Jadi laba rugi itu yang harus dicari yaitu yang pertama pendapatan. Pendapatan itu kita peroleh dari ini ya. Iya ini. Nah ini dia pendapatannya. Kurang ini. Ini harusnya bukan, tapi ini. Sebentar tak cari dulu. Ini kayak pendapatannya keliru. Pendapatannya berarti kita jumlahkan aja pendapatannya itu kan kita bisa cari di sini. Ini ada keterangan pendapatan ini. 1 tambah ini tambah ini tambah ini ya. Sebentar, ini tadi udah benar teman-teman. Ya kok gimana nih? Oh kepencet. Jadi pendapatan tak ulangi. Ini pendapatan kita cek aja langsung di sini.
pendapatan ditambah ini pendapatan juga di sini ada, kemudian ditambah ini juga pendapatan ditambah ini ada pendapatan lagi, terus ditambah dengan pendapatan, kemudian yang terakhir pendapatan mana pendapatan tadi ya, ini enter. Nah ini udah ketemu, tadi agak selenco sedikit. Nah ini sebesar 2.300.000. Nah jadi selanjutnya yaitu jika sudah mencari pendapatan usaha, yaitu selanjutnya melakukan pencarian pendapatan bersih sebanyak 2.300.000. Nah jumlah pendapatan yaitu ya sudah sama 2.300.000. pendapatan bersih ini enggak ada sih, ini hanya pendapatan usaha, ini kita hapus saja gini. Nah enggak bingung teman-teman, ini udah jadi pendapatan usaha ini 2.300.000 ini beratnya udah bersih di saya ini. Nah selanjutnya kita mencari beban ini dapat dilihat ini ada beban sewa. Nah karena dalam transaksi ini transaksi yang saya buat ini hanya memuat beban sewa sebesar 1.500.000, bisa dicari di sini. Mungkin teman-teman bisa menambahkan beban lain seperti beban listrik ataupun beban asuransi. Selanjutnya kita jumlah bebannya. Nah ini jadi laba ruginya kita cari gini, ini salah laba bersih itu dicari dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Salah. Pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Oh ini malah enter. 800.000. Nah jadi laba bersih ini sebanyak 800.000. Selanjutnya laporan perubahan modal. Jadi yang pertama dia itu melakukan pencarian modal awalnya kita tadi kan 12 juta pada toko pertanian mitra asik ini. Nah kemudian laba bersihnya dicantumkan di sini sebanyak 800.000. kemudian pref tadi, nah ini pref tadi kita cantumkan karena tidak diambil dari dana pribadi. Pref ini prefnya di sini, nah sebanyak bentar, kita cari prefnya. Nah jadi selanjutnya penambahan modal itu dicari dari laba bersih dikurangi dengan pref, hasilnya akan 700.000. Jadi penambahan modalnya sebesar 700.000. Selanjutnya modal akhir. Nah modal akhir ini dicari dari modal awal ditambah dengan penambahan modal. Ini rumusnya. Nah jadi itu dia teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara melakukan pencatatan jurnal umum serta laporan perubahan modal ataupun ekuitas, dan juga laporan laba bersih. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Tetap semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.